bener. Ini ya. Ini namanya busur jemparingan. Jemparingan itu berasal dari kata jemparing, artinya anak panah. Jadi bagaimana cara kita mengendalikan anak panah supaya bisa memanah dengan baik dan benar. Ini namanya busurnya atau gendewo, dalam bahasa Jawanya gendewo ya. Gendewo atau gandewa bahasa Indonesianya. Ini jemparing, namanya jemparing itu ini namanya jemparing itu atau anak panah. Ini terbuat dari stainless ya, tajam. Ini dari nok impor ya. Ini bulunya bulu mentok. Terus ini namanya deder. Ini deder ya. Bambunya ini namanya deder. Deder itu atau bambu, biasanya kita gunakan bambu. Terus ini busur ini dibagi lagi, ini namanya cengkolak. Pegangannya ini namanya cengkolak. Terus ini namanya lar atau lim, sayap, bahasa Inggrisnya limbs, bahasa Indonesia sayap, bahasa Jawanya lar. Ini namanya stringnya, string. Oke, cara manahnya seperti ini. Kalau adik-adik mau berdiri silahkan, tapi tidak apa-apa. Tapi nanti juga harus belajar teknik duduk ya, duduk bersila. Duduk bersila ini seperti ini, kaki dikunci supaya tidak obah, tidak bergerak ya, tidak bergerak. Terus kita pakai pengaman, ini namanya deker lengan, supaya apa, tangannya tidak jebret ya, merah-merah ya biasanya ya. Terus ini kita pakai ikat, karena kita manahnya dengan panah tradisi ya, kita pakainya ikat supaya apa, kesan tradisinya dapat. Tapi tujuan kita memanah diniatkan dulu untuk menjalankan ibadah sunnah. Jadi sunnah Nabi dalam Islam itu adalah, yang pertama adalah olahraga, yang pertama adalah panahan, yang kedua adalah berkuda, yang ketiga adalah berenang ya. Nah, terus yang keempat dan seterusnya itu bela diri, termasuk gulat, pencak silat atau apapun yang mengandung unsur bela diri. Lari juga itu untuk ketahanan fisik kita. Cara memanah kita seperti ini ya, tangan itu cukup menahan saja, jangan dipegang, jangan digenggam. Kalau kita menggenggam terlalu kencang, ini bisa goyang, jadi kurang bagus. Ini ditahan, didorong saja, tahan. Di tangan kiri lurus, tangan kiri ini lurus. Ini bagian atas ini harus diputar, bagian sini harus diputar ke atas. Nah, supaya apa? Ini diputar, ininya ke dalam ya, diputar ke dalam jadinya. Oke, saat diputar ke dalam, ini otomatis ke atas. Bedugulnya ini ya, diputar. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, diputar seperti ini semua. Diputar dulu, belajar putar tangan kirinya. Tangan kiri belajar diputar dulu. Oke, setelah diputar, putar ke atas ya, sudah diputar ke atas. Terus nanti kita narik dengan 3 jari ya, 2 di bawah, 1 di atas. Nih, 2 di bawah, 1 di atas, seperti ini. Oke, paham ya? Dan jangan dijepit. Ini jangan dijepit, jangan dijepit seperti ini, jangan. Ini nanti jatuh kalau dijepit. Paham ya? Ya, jangan dijepit ya. Oke ya. Ini cukup di V, jadi dikasih jarak sedikit. Setelah dikasih jarak sedikit aja, kasih jarak sedikit supaya apa? Ini tidak tersentuh. Ini jangan khawatir jatuh, karena ini sudah settingannya, sudah aman. Ini jatuh, ini pun nggak bakal jatuh. Oke. Ini jangan sampai dijepit ya. Kalau dijepit nanti ini bisa jatuh sendiri, malah anak panahnya jatuh sendiri dan itu bahaya. Terus sebelum memanah dipastikan ya, karena adik-adik kan latihannya pada dasar, dipastikan di belakang tidak ada orang. Terus saat memanah temannya jangan sampai lewat di depannya, tidak boleh ya. Terus ada lagi adab membawa anak panah. Anak panah itu tidak boleh istilahnya ditunjukkan ke teman-teman kita, tidak boleh, haram hukumnya, tidak boleh ya. Sesama muslim tidak boleh menghunuskan senjata tajam,
ataupun anak panah ataupun pedang, tidak boleh, hukumnya tidak boleh seperti itu ya. Ini membawanya seperti apa? Seperti ini. Kita pegang ujungnya seperti ini aman untuk kita, juga aman untuk teman-teman kita, paham ya? Jadi ini nanti ke istilahnya kesentuh teman pun tidak apa-apa, karena ini yang kita pegang ujungnya. Oke, aman. Terus cara memanahnya, ini tadi didorong ya, ini busur dimiringkan sedikit, miringkan sedikit. Kenapa harus miring? Supaya tidak langsung lurus terkena tangan. Terus yang kedua, kalau posisi kita bersila tidak nyaruk tanah, ya. Standarnya untuk tempat duduk itu cuma 3 cm standar nasionalnya. Jadi tidak boleh lebih dari 3 cm. Jadi harus hati-hati untuk kemiringannya supaya tidak terkena lantai. Oke, seperti contoh memanahnya. Ini kita harus punya anchor. Anchor itu titik di mana kita selalu menempatkan posisi kita seperti itu. Contoh, anchor saya nih. Ini tulang, di sini tulang. Nanti ditahankan di sini. Jari tengah sebagai pengatur ketinggian. Semakin turun jari tengah, anak panah akan semakin naik. Paham ya? Jari tengah diusahakan di bawah hidung dulu atau di pas mulut dulu. Jadi jangan terlalu turun ke bawah. Kecuali kalau tidak sampai. Contoh, kasus tidak sampai itu di panggung atau di tanah jatuhnya. Ini diturunkan sedikit sampai maksimal di sini ya. Di sini, tapi bidean tetap harus di bawah. Nyari titik itu tetap harus di bawah. Jadi dinaikkan sedikit demi sedikit. Oke, saya dinaikkan sedikit demi sedikit. Jangan sampai langsung titiknya atas, nanti bisa terbang jauh. Jadi sasaran itu belum tentu titik. Paham ya? Sasaran belum tentu titik. Cara mencari titik seperti itu. Jadi fokus, cara mencari titik fokus namanya. Jadi difokuskan ke satu titik dulu yang paling bawah. Misalnya di bawah bandul itu, di bawah bandul dinaikkan sedikit nanti bisa ketemu sama targetnya. Seperti itu ya. Oke, untuk contoh memanahnya seperti ini. Ini untuk menahan ini, di sini ada tulang. Ini tulang. Kita taruhkan di sini. Ini ya, seperti ini ya. Terus cara megangnya seperti ini. Ini boleh dipegang seperti ini, 2 jari boleh, 3 jari boleh, bebas terserah. Yang penting tidak digenggam. Ini seperti ini. Tulang punggung harus lurus. Tulang punggung lurus. Ini dada terbuka, ya harus terbuka. Tulang punggung lurus, dada terbuka. Seperti ini. Bismillah ya. Oke. Ketinggian sedikit, nanti diturunkan titiknya sedikit dan dihafalkan anak panahnya, nomornya. Diusahakan ditembakkan ke satu titik dulu, ke satu titik itu terus, jangan sampai dirubah-rubah. Nanti bisa tahu sambil menghafalkan nomor anak panahnya. Oke, itu caranya. Jadi ini leher tidak boleh kalah, tidak boleh ndeklek, tidak boleh ke kanan ke kiri, tidak boleh. Leher ini ya harus lurus, pandangan cuman boleh nengok tok. Posisi kita dengan sasaran itu 90 derajat. 90 derajat itu seperti ini kemiringannya ya. Sini 90, kalau sana 45, 90, nanti ke belakang 180. Kita pakai 90 seperti ini, tangan kiri harus lurus ya. Nah, tangan kiri lurus dulu, ini baru ditarik. Jangan seperti ini berat. Terus nariknya jangan pakai ini ya, jangan pakai tangan ya, nanti berat, capek. Pakai bahunya dikebelakangkan. Nah, tulang bahunya dikebelakangkan. Paham ya, seperti ini. Jadi tidak usah ngarah kena apa ndaknya dulu, yang penting tekniknya benar. Saat tekniknya benar, nanti semakin dilatih insting kita, jadi ada titik feel kita semakin tajam. Oke, paham ya? Yang dilihat apa? Untuk mencari
titik itu, target itu yang dilihat apa? Ujung anak panah kita paskan di titiknya kita, di bandulnya kita atau di bawahnya atau di atas. Yang penting kita mencari titiknya dulu. Kalau bisa mata kiri merem, bisa, mata kiri yang merem. Nah, terus dipaskan di titiknya. Kalau tidak bisa, matanya melek semua tidak apa-apa, tapi fokusnya diletakkan di tengah-tengah hidung. Paham ya? Ini ya, sebentar. Contohkan lagi. Nah. Oke, bismillah. Oke. Terus fungsi utama panahan itu untuk apa? Yang pertama itu sekalian Mas ya. Iya. Untuk daya pikir. Kita agar lebih berkonsentrasi, untuk lebih punya titik fokus, jadi nggak gampang bosan. Lebih baik mainan seperti ini daripada mainan HP, mainan game online. Oke. Ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Ada yang nggak tahu apa? Mana cara nyabutnya? Udah tahu cara nyabut anak panah? Itu tangan kiri diletakkan di geber, terus nyabutnya dengan paling ujung, paling dekat geber ya, paling dekat box itu cabut seperti ini ke belakang. Jadi temannya yang di belakang harus hati-hati, nanti bisa ketusuk matanya kalau nggak hati-hati. Jadi kalau ada yang nyabut, ini harus ada jaga jarak ya, jaga jarak supaya nggak terkena mata atau nggak terkena badan kita, karena berbahaya kalau terkena mata. Jadi, caranya seperti itu ya. Nanti kalau mau belajar harus ada pendamping, minimal ada kakaknya siapa atau ada orang dewasa yang mendampingi ya, karena ini kan senjata tajam, jadi harus benar-benar hati-hati. Oke, boleh latihan silahkan nanti setiap badasar ya, badasar. Jadi habis sholat di masjid langsung ke sini semua untuk latihan bareng-bareng, tapi tetap harus ada yang mendampingi. Kalau tidak ada yang mendampingi bisa berbahaya. Oke ya, kita contohkan lagi ya. Jangan sampai tangannya goyang, tangan kiri maupun tangan kanan tidak boleh goyang. Jadi harus olahraga, nanti olahraga tangannya harus kuat ya. Nanti bisa pull up, jadi badan menahan tangan seperti itu. Bisa angkat apa barbel, kalau nggak ada angkat celengan, atau nggak ada angkat batu boleh silakan. Yang penting tangannya ini, tangan kanan sama tangan kiri harus kuat. Terus olahraga yang lain bagusnya lari untuk pernapasan, supaya ini kita saat membidik bisa tenang. Oke ya, bismillah ya. Nih seperti ini. Kalau masalah kena apa enggak kena itu bukan urusan kita, ikhtiar kita sebagai pemanah cuma menarik, membidik, sama melepaskan anak panah. Jadi masalah kena atau enggak itu adalah urusannya Allah. Jadi kita cuman ikhtiarnya bisanya seperti itu ya. Masalah kena enggak kena itu urusan Allah. Ikhtiar kita itu tadi. Oke, seperti itu. Terus jangan sampai panahan ini dibuat untuk kesombongan, seperti gue ngecek kancane itu loh. Oh itu loh aku bisa nancep, kamu ndak bisa, itu jangan sampai ada seperti itu ya. Ini harus bersama-sama. Kalau ada teman yang pengen belajar, pengen latihan ya diajari. Harus bisa bareng-bareng. Oke, seperti itu. Nanti kalau belajar harus hati-hati. Kalau tangannya sampai kejebret ya jangan sampai nangis ya. Nah, kejebret kan biasanya sakit, itu pakai bawang merah diiris terus dioleskan di yang sakit itu tadi. Tidak apa-apa. Kalau mau aman pakai seperti ini bikin dari kalep bisa.
dari kain itu bisa, yang penting aman tangannya. Tidak apa-apa, boleh silakan. Terus nanti diusahakan ke depan pakai ikat. Oke, seperti itu ya. Tetap tenang, tahan pernapasan, fokuskan pada satu titik bidik. Oke, nanti belajar sendiri, tetap didampingi ya sama kakak-kakaknya atau orang dewasa ya, harus tetap ada pendampingan ya. Kalau nggak ada pendampingan nanti kalau ada apa-apa bahaya. Dan kalau ngambil anak panah yang bablas ataupun yang ke sungai ataupun ke belakang-belakang situ harus pakai sendal, karena itu durinya banyak, dia harus hati-hati pakai sandal ya. Itu ya, nanti belajar bareng-bareng supaya bisa semua anak-anak harus bisa manah. Dan di sini nanti lombanya banyak seperti ini. Nanti kalau sudah ini musim seperti ini berakhir, nanti insya Allah kalau ada lomba-lomba nanti diinfokan supaya ini bisa ikut lomba. Anak-anak seperti ini banyak yang ikut lomba. Nanti kelasnya ada, kelasnya anak-anak juga ada nanti ya. Makanya kalau latihan harus semangat. Oke. Berarti so rawung kanca-kanca kabeh. Rawung sak daerah tok. Wah, kadang wong Jawa Timur, Jawa Barat nanti do teko. Kan lintas provinsi ya. Lintas provinsi. Tak kira gur sak Solo tok. Nek nang Bali biasanya aku ya rono ning Bali. Jawa Timur ya rono ning Jawa Timur, gantian. Iki ning Jakarta ya ning Jakarta. Sing penak wis. Anu ketemu sedulur-sedulur. Nanti latihannya jarak dekat dulu ya, 5 meter dulu, 10 meter dulu, 15 meter dulu. Kita ini pelan-pelan makin tak bisa, nanti tak bisa. Yo, aku kok boleh ora Pak. Bebek kok nggo apa? Aku nggo dilong. Aku nggo dilong, kan bola aku. Aku yang aku kok main. Bocor kan ya. Oh, nek nek gua anu alu. Ini Banana membah 17-an. Yang lepas aku buka. Enak aja, nambah dah. Stik kan. Bisa menak kok. Panas. Iki aku angel. Aku kan lomba panas. Woi, arep kena lho. Naris dhuwur kawat pas iki. Tapi tangan iki. Tapi seneng orang. Lan piye ta? Piye?
Pin, kau nonton kelekmu. Luar kawat mau nyaris. Gila feeling, gak kenal loh. Awas tiang-tiang.